memperkosa dan memperkusi 50 santri. Cocok juga hadis ini. Tapi ini untuk binatang Pak Ustaz, dia itu lebih parah dari binatang lagi. Kok Ustaz bilang dukun, tapi di berita-berita kiai. Tolong wartawan-wartawan, saudara-saudara kita di bidang pers, telusuri baik-baik. Dia tidak pernah mengajar kitab. Syarat kiai membaca kitab. Nah, makanya viral beberapa hari ini, anak muda 2 orang mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Nah, itu kronologisnya orang bingung, kenapa ada orang Islam mencaci maki Abu Bakar Siddiq? Karena menurut mereka setelah Nabi itu langsung Sayyidina Ali. Bagi mereka Abu Bakar, Umar, Utsman merampas kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab At-Targhib wa Tarhib. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri. At-Targhib, hadis-hadis yang motivasi beramal. At-Tarhib, hadis-hadis ancaman dari perbuatan dosa. Aslinya kitab ini lebih kurang 1000 halaman. Datang Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, diringkasnya menjadi kitab mukhtasar. Mukhtasar artinya ringkasan. Setiap Sabtu subuh pekan kedua kita kaji dalam program kajian bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri fi kitabih At-Targhib wa Tarhib, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini. Imam Al-Hafiz Al-Munziri berkata dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, nomor 355. Wa an Shaddad bin Ausin, dari sahabat Nabi namanya Shaddad ibn Aus radhiyallahu an. Adab dalam ahli sunnah wal jamaah, kalau menyebut nama sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, untuk membedakan dengan Syiah. Karena Syiah tidak mau menyebut radhiyallahu an pada sahabat Nabi, karena bagi mereka sahabat Nabi itu pengkhianat, karena mengkhianati kepemimpinan Sayyidina Ali. Menurut mereka setelah Nabi Muhammad itu Ali, maka dianggap mereka Abu Bakar, Umar, Utsman merampas kepemimpinan Sayyidina Ali. Nah, makanya viral beberapa hari ini, anak muda 2 orang mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Nah, itu kronologisnya orang bingung, kenapa ada orang Islam mencaci maki Abu Bakar Siddiq? Karena menurut mereka setelah Nabi itu langsung Sayyidina Ali. Bagi mereka Abu Bakar, Umar, Utsman merampas kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Makanya kita menunjukkan bahwa kita ahli sunnah wal jamaah di bulan Ramadan, ketika Bilal mengatakan Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, jamaah menjawab radhiyallahu an. Dan biasanya di mimbar masjid itu ditulis 4 sudut, atas kanan Abu Bakar, Umar, bawah Utsman, Ali.
Itu salah satu ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Ini mimbar ada tulis Abu Bakar. Kalau tak ada ditulisan, maka paling tidak waktu solat tarawih terdengar dia radhiyallahu an. Oh, ini ahli sunnah wal jamaah. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah menyebut Nabi Muhammad, kalau menulis dituliskan sallallahu alaihi wasallam, terhitung sebagai salawat. Kalau menulis buku, mahasiswa kalau nulis makalah setelah Nabi Muhammad tulis sallallahu alaihi wasallam, jangan sawi. Kalau tulis Arab jangan short, jangan short mim, jangan short lam ain mim, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Siapa orang yang paling bakhil ketika disebut nama Nabi tak mau berselawat? Maka kita menyebut sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man wajada sa'a qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan. Allah sudah mewajibkan kita bersikap ihsan ala kulli syai', bersikap ihsan terhadap segala sesuatu. Ihsan itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia baik dari kata hasan, hasana, hasan baik. Ahsana berbuat baik, ahsana yuhsinu ihsan, berbuat baik. Makanya dalam Quran disebut wa ahsin, berbuat baiklah kamu, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik pada kamu. Ihsan itu begini, misalnya bapak pulang haji, bapak bawakan saya air zam-zam segelas, lalu saya ingat, oh dulu waktu dia balik kasihnya saya air zam-zam segelas, pas saya pulang saya balas segelas juga. Dulu kasih segelas, balas segelas, itu namanya jaza. Jaza itu artinya selevel, satu balas satu. Lalu kemudian karena dia dulu mengasihi saya segelas, saya kasih satu dirigen, itu namanya ihsan, membalas lebih dari yang diberi orang, itu ihsan. Dulu dikasihnya segelas, ya, pas balik kasih gelas kecil, gelas sauri itu namanya bakhil. Ihsan membalas lebih. Allah, orang tua, ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah ihsan kepada kamu. Coba tengok ayat Al-Quran, hadis Nabi, setiap kita melakukan satu pasti Allah balas dua. Contoh, Bapak Ibu hafal ayatnya, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu satu balas dua itu. Allah cuma minta satu. Falyabudu rabb hadzal bait. Allah cuma minta satu. Falyabudu, beribadahlah kamu. Falyabudu, beribadahlah. Allah cuma minta satu. Balasannya at'amahum min ju', kalau kamu lapar dikasihnya makan. Wa amanahum min khauf, kalau kamu takut, galau, gundah gulana, susah hati, wa amanahum, dikasihnya kamu rasa aman. Itu salah satu contoh satu balas dua. Dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, orang yang berkumpul di rumah Allah, satu, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, dua, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, tiga, kumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat, mengkaji isinya, tiga. Balasan Allah, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati, wasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat.
haffat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. 4. Selalu Allah balas lebih. Allah ihsan. Siapa lagi yang ihsan? Orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Kepada orang tua berbuat ihsanlah kamu. Kenapa kepada orang tua itu berbuat ihsan? Karena kalau ada anak yang membuatkan orang tuanya rumah, dibelikannya mobil, dibelikannya gelang, dibelikannya kain cantik, belum ihsan. Ada orang yang bisa berbuat ihsan pada orang tuanya. Kalau ada orang yang mengatakan aku sudah berbuat ihsan, berarti dia sudah bisa melakukan 3: melahirkan, mengandung, menyusukan. Artinya apapun yang sudah dilakukan anak kepada orang tua belum pernah mampu membalas lebih. Jangan pernah merasa sudah balas lebih. Nah, kita disuruh berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Innallaha katabal ihsan. Allah sudah mewajibkan ihsan ala kulli syai', kepada segala sesuatu. Bukan kepada orang, kepada segala sesuatu. Kepada binatang, ya. Macam mana berbuat ihsan pada binatang? Inilah kita kaji subuh ni. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Membunuh mana baik? Macam mana membunuh dengan baik? Maksudnya, kalau terpaksa juga kita harus membunuh binatang, bunuhlah dengan baik. Mana hadis membunuh? Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam walaupun sedang sembahyang. Walaupun sedang solat, bunuhlah 2 yang hitam. Yang pertama as-thu'ban, ular. Yang kedua al-aqrab, kalajengking. 2 yang hitam tu maksudnya kalajengking dan ular, bukan handphone. Kadang berbunyi handphone tu dibunuhnya. Kenapa kau matikan waktu sembahyang tadi? Bunuhlah 2 yang hitam. Handphone aku warna hitam. Uqtulul aswadaini. Membunuh itu sekali pukul mati. Pas sedang solat nampak ular, mati. Nampak kalajengking, mati. Tak boleh kalajengking itu dipotong tangannya sebelah, habis itu lepaskan, kasih tahu ke kawan-kawan kau yang lain, jangan datang sini lagi. Tak boleh. Menyiksa binatang tak boleh dalam Islam. Makanya kalau membunuh, sekali bunuh mati. Apalah pendapat Ustadz tentang dukun yang memperkosa dan mempersekusi 50 santri? Cocok juga hadis ini. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuhlah dengan baik. Tapi ini untuk binatang Pak Ustaz, dia itu lebih parah dari binatang lagi. Kok Ustaz bilang dukun, tapi di berita-berita kiai? Tolong wartawan-wartawan, saudara-saudara kita di bidang pers, telusuri baik-baik. Dia tidak pernah mengajar kitab. Syarat kiai membaca kitab. Makanya kiai yang tak bisa baca kitab itu kiai selamat. Apa kiai selamat nih? Dulu sebelum Islam datang, semua benda-benda keramat itu dipanggil kiai. Tombak itu kiai, keris kiai, termasuk kerbau warna putih. Yang di Solo ada kerbau warna putih, itu dipanggil kiai, kiai selamat namanya. Makanya kalau ada kiai tak bisa baca kitab, itu kiai selamat, kerbau putih. Dia sebenarnya dukun. Kenapa dukun ini masih laku? Karena pejabat-pejabat di Indonesia berdukun.
Apalagi kalau udah mau dekat-dekat pilkada sama pileg, berdukun. Jadi dukun ini lah dapat duit dari orang kaya, dari pejabat, dapat duit, dibelikan ke tanah, dibuat panti, berdatanganlah orang sekolah, anak yatim, fakir miskin mendaftar. Masalahnya tempat kita ini asal mau berkain, berjubah, langsung panggil kiai. Di Malaysia, di Brunei, ketat, tak boleh ceramah. Saya sebelum ceramah sebulan mengirimkan ijazah dulu, S1, S2, S3, dites dulu bisa baca kitab atau tidak. Syarat 3, akidahnya mesti Asy'ari, fikihnya mesti mazhab Syafi'i, tasawufnya mesti tasawuf Sunni. Dapat tauliyah namanya dari sultan. Tauliyah, sultan memberi ke mufti, orang ini boleh ceramah. Tempat kita enggak, asal diundang masjid cakap, tukang olah pun bisa bercakap. Itulah susah umat ini. Makanya wartawan-wartawan tolonglah tulis, kalau dukun tulis dukun, kalau tidak rusak umat ini. Alhamdulillah Masjid Al-Husna ini yang mengajar kemari ini mesti lulus fit and proper test, termasuklah saya ini sudah lulus ini. Itu maka bisa masuk Al-Husna ini. Idza qataltum fahsinul qitlah, kalau membunuh, bunuh dengan baik. Jangan ajarkan anak menyiksa binatang, tak boleh. Balik anak saya dari pasar kaget, babah, anak saya manggil saya babah. Apa ini? Itu yang macam ciput, tapi bisa ya. Saya sebetulnya tahu, cuman ngetes bapak ini tahu tak orang. Rupanya tahu dia itu. Macam ciput jalan-jalan berwarna-warna. Oh, tak boleh ini nak. Saya bilang tak boleh. Saya bawa dia, ayo kita antar dia balik. Dia cari semak-semak, pokok-pokok, semak-semak yang teduh, yang sejuk, letakkan balik. Kenapa? Kata dia, coba seandainya Sami sedang jalan-jalan, tiba-tiba datang culik, diculiknya Sami, dibawanya, takut tak? Jauh dari bawah. Ya, begitulah dia ini. Sendiri dia di rumah kita ini, sedih dia, menangis dia ini. Ajak dia berpikir. Bisa anak tu, anak umur 2 tahun 3 tahun diajak berpikir bisa. Oh, kata dia, lepaskan, jangan ajar anak. Balik lagi dari pasar malam, membawa ikan lele kecil. Rupanya pasar malam ni di ember, anak-anak lele itu dijual, ditangguk, itu menyiksa binatang. Carilah mencari nafkah yang halal supaya rezekinya berkah, jangan menyiksa binatang. Anak-anak kecil saya ajarkan anak saya. Kenapa? Karena orang tua saya dulu begitu mengajar saya. Kalau udah musim, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Tempua ini sarangnya tinggi, tapi kalau padi sudah menguning, mulailah tempua turun bersarang. Waktu panen padi, disitulah libur sekolah, mencari sarang burung, bawa balik ke rumah. Orang tua saya termasuk yang marah, tak boleh membawa anak burung ke rumah. Antarkan balikkan anak burung, jangan nyiksa, tak boleh. Kawan-kawan saya, orang tuanya membiarkan, maka saya tidak. Jangan menormalisasi memelihara binatang. Saya dulu punya burung, ciri khas kita di Riau ini burung serindit hijau. Saya dulu punya burung serindit, sarangnya dari rotan, berputar rotan. Saya letakkan di pokok jambu. Rupa pergi sekolah, balik sekolah saya tengok merah sarang burung itu, dikerumuni semut angkrang. Saya buka, saya buang satu-satu, saya buang
semut tu satu-satu dari mulutnya, dari matanya. Lama saya tengok burung tu di sarang. Berpikir saya, cemanalah perasaan burung ni sedihnya. Habis itu saya buka, terbang. Tanya sama orang tua saya, kemana burung tadi? Tah lepas sendiri. Kelas 5 SD saya. Sejak itu saya tak memelihara burung, kasihan, sedih. Jadi bapak-bapak ibu yang suka memelihara burung boleh memelihara burung, tapi kandangnya buat besar. Macam sekarang ada tren namanya aviary, buat kandang besar. Karena dulu pernah saya dengan almarhum Ustadz Arifin Ilham di Az-Zikra, selesai sholat Ustadz Somad diharapkan melepaskan burung-burung. Waktu kami buka dari sarang kecil itu ke sarang besar, tak bisa terbang, tak bisa dia terbang, melompat macam katak, karena seumur hidupnya tak pernah terbang. Itulah yang disebut dengan macam burung di sangkar emas. Orang-orang kaya punya burung mahal, makanannya mewah, tapi dia tak terbang. Setiap pagi dipetiknya, dianggapnya burung itu sedang berkicau. Padahal burung itu bilang berbini gitu. Orang dia dari kecil tak berbini, padahal sebetulnya burung itu menjerit kawin gitu dia. Tapi kata yang punya nih, mantap, mantap gitu. Karena kita tak mengerti bahasa dia. Saking banyaknya orang menganiaya burung ini, alhamdulillah dikirim Allah ada yang bisa bahasa burung, ada yang bisa bahasa semut. Mas Koli Sududu. Jangan siksa binatang. Kalau mau bunuh, bunuh saja. Yang berbisa sekalipun tak boleh siksa. Ular tu disuruh kita membunuh ular, terutama ular hitam, karena bisa menjelmaan jin. Orang mengirim santet pun melalui ular. Bunuh, sekali bunuh, tup, mati. Idza qataltum fa'ahsinul qitlah wa idza dzabhtum, kalau kamu menyembelih fa'ahsinuz dzabhah, kalau menyembelih pun sembelih dengan baik. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Macam mana menyembelih dengan baik? Wal yuhidda ahadukum syafratahu, tajamkan pisaunya. Ambil kertas, ambil golok, putus. Kalau tak pandai mengasah, nanti buatkan pelatihan mengasah bersama dengan Juleha. Ibu jangan cemburu, Juleha ini juru sembelih halal. Nanti bapak mengigau, Juleha, siapa tu bang? Juru sembelih halal. Minta sama Ustaz Al-Nam. Kami Idul Adha tahun lalu melibatkan sahabat-sahabat dari juru sembelih halal. Besok pelatihan sini. Besok pagi pelatihan sini jam 9 pagi. Dari mulai cara mengasah pisau yang bagus. Ibu-ibu pun perlu juga ikut pelatihan. Laki-laki yang macam-macam. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Beberapa tahun yang lalu viral pengurus masjid memotong kambing, memotong sapi dengan pisau tumpul. Saya menengok tu geramnya saya, ya Allah. Padahal mengasah ni ada tekniknya, asah dengan baik. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati dengan tenang. Wal yurih, araha yurihu, buat dia mati dalam keadaan rohah, dalam keadaan tenang, tak boleh menyiksa binatang. Ini tengok nanti sebentar lagi Idul Adha akhir Mei ini. Padahal itu mestinya adalah perbuatan ihsan, tapi justru disitulah orang menyiksa binatang.
Nanti Bapak Ibu panjang umur, murah rezeki, mudah-mudahan kita bisa berhaji umroh ke Baitullah. Itu onta itu dibiarkan tegak, hanya ditambatkan saja ke batang korma, lalu datang orang Arab membawa macam celurit, macam sabit, sekali tarik aja ke lehernya, putus. Urat makan, urat nafas, sekali tarik terus putus, jatuh. Bukan macam kita diikat di situ, di sini. Pengurus masjid tahun lalu belum sehat lagi sampai sekarang. Isi pak buat sapi itu mengamuk. Wal yurih dzabihatahu, buat dia mati tenang. Rupanya kalau binatang ini pisaunya tajam, matinya tenang, dagingnya fresh. Nah sekarang banyak binatang ini tidak dipotong gara-gara rumah potong tidak diawasi. Ada yang mati tersedak, dimasukkan air ke leher sapi, kambing, kobau, akhirnya mati tersedak. Kenapa dimasukkan air ke dalam air keran? Pertama supaya darahnya tak keluar. Darah kalau tak keluar bergabung ke daging berat. Penjual mau daging berat, masukkan air bercampur darah, bercampur daging, bahkan disuntikkan lagi, disuntikkan ke dalam ayam, disuntik. Lalat pun tak mau hinggap. Binatang paling hina lalat pun tahu. Rupanya air itu ditambah pula lagi pakai air apa namanya untuk mayat tuh, formalin. Banyak juga ternyata yang pakai formalin, suntikkan formalin. Lalat pun tak mau, karena lalat tahu formalin. Lalat pun heran nengok kita aja nggak mau kata lalat. Nah ini, lalu kemudian binatang mati karena disetrum. Kebetulan saya dulu kuliah sempat satu semester di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Satu kelas itu ada namanya Ustadz Hamzah, orang Singapura, duduk samping. Ustadz Hamzah dari mana? Saya dari Singapura. Oh, Ustadz Hamzah kerjanya di Singapura apa? Saya pengawas rumah potong. Jadi di Singapura walaupun tak Islam, rumah potong itu diawasi karena ini makanan untuk orang Islam. Apakah tempat kita ini memang betul-betul dipotong? Wallahu a'lam bishawab. Kita sebetulnya memakan selama ini husnuzon aja, itu dasarnya husnuzon. Berapa banyak ayam di pasar itu mati bukan karena dipotong, tapi mati tertimpa. Orang mau kejar, ini sudah jam 4 subuh, pedagang sudah mulai datang, akhirnya potong. Entah sebut nama Allah entah tidak, macam mana sebut, handphone sebelah ini, rokok. Yang atas itu yang mati potong, yang bawah itu mati tertimpa. Itu maka kadang biru dagingnya, hitam. Kenapa? Daging darah menggumpal. Muncullah penyakit namanya mad cow, mad gilo, cow sapi, mad cow sapi gilo. Kenapa muncul penyakit sapi gila ini? Karena sapi tak disembelih. Sapi tak disembelih, dagingnya dipotong pakai mesin, bercampur darah di situ, dinaikkan ke atas api, tongpang, tongtang, tongtang, masukkan ke roti, barbecue. Darah itulah banyak kuman penyakit, dimakan gilo, namanya sapi gilo. Kita sapi dipotong, setelah dipotong darah habis keluar, setelah itu daging dipotong lagi, masih ada darah-darah sedikit, cuci bersih, setelah itu dimasak. Apalagi kalau tempat kita bukan cuma sekedar dimasak, ditokok pula lagi, dendeng batoko, bersih, steril. Jadi sebetulnya sapi gilo ini obatnya ada dalam Islam.
Jangankan sapi gilo, laki gilo pun ada obatnya dalam Islam. Bal yurih dzabihatahu. Ini hadis yang Ustaz sampaikan ini sahih apa tak sahih? Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Yang paling tinggi Sahih Bukhari, di bawah itu Sahih Muslim. Wal arba'ah, dan kitab Sunan yang 4. Paling tinggi Sunan Abi Daud, di bawah itu Sunan Nasai, di bawah itu Sunan Tirmidzi, di bawah itu Sunan Ibnu Majah. 4 sunan. Kalau satu sunnah, kalau banyak sunan. Sunan maksudnya sunnah. Kalau Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, itu bukan bahasa Arab. Itu artinya susunan. Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, itu artinya susunan. Maksudnya kalau berjumpa dengan mereka, dulu masyarakat Jawa itu hormat dengan menyusun tangan. Susunan. Yang sebelum Islam datang, ini dipakai untuk menyembah dewa-dewa. Setelah Islam datang, dipakai untuk memuliakan manusia. Jadi kalau ada orang Islam yang begini, itu dia bukan menyembah dewa, tapi dia memuliakan manusia. Jadi Islam itu datang tidak merubah bentuk, tapi merubah substansi. Yang sebelumnya dia memuliakan sapi, memuliakan tombak, memuliakan keris. Setelah Islam datang, dia memuliakan manusia. Itu asal usul kiai tadi. Sunan juga begitu. Yang sebelumnya dia menyusun tangannya untuk pokok kayu, untuk batu, untuk hantu. Setelah itu dia memuliakan manusia, tapi tidak mempertuhankan manusia. Itu beda sunan. Jangan nanti kita ditanya, itu kata Ustaz tadi Sunan Abi Daud. Ya, kalau Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, apa bedanya mah? Kata anaknya bertanya. Jangan banyak-banyak tanya. Banyak tanya tuh Benyamin Netanyahu. Kita lanjutkan hadis 356. Jam berapa baru jawab pertanyaan soal? Jam 6.15. 6.15. Ya, 6.15 jawab pertanyaan. 6.30 sudah bisa salat sunat isyraq. Hadis 356. Wa an ibni Abbasin, dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Namanya Abdullah, nama ayahnya Abbas, nama atuknya Abdul Muttalib. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya Abdullah, nama atuknya Abdul Muttalib. Pertanyaannya, apakah hubungan periwayat hadis ini dengan Nabi Muhammad? Atuknya satu, ayahnya adik-beradik, sewali. Kalau Melayu kami sewali namanya. Sepupu Pak Ustaz. Sepupu itu kalau mak adik-beradik. Mak adik-beradik sepupu. Kalau nenek adik-beradik dua pupu. Kalau ayah adik-beradik sewali. Kenapa dia bilang sewali? Karena kalau mati ayah dia, mati atuk dia, mati abang dia, mati adik dia, ini bisa jadi wali nikah. Itu namanya sewali itu. Saudara sewali namanya. Bisa jadi wali nikah. Tapi kalau tak ada orang meminang, bisa juga dia menikahnya. Ini hebatnya saudara sewali. Bisa dia wali nikah, bisa pula dia nikah sebenarnya. Ayah adik beradik bisa anaknya nikah, bisa. Jadi ini saudara sewali Nabi Muhammad SAW. Ayah mereka adik beradik radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, marra Rasulullah SAW, Nabi lewat, Nabi sedang lewat, ala rajulin, ada seorang laki-laki, wadhi'i rijlahu, ada seorang laki-laki menjatuhkan kambing. Kambing jatuhkan, diletakkannya kakinya ala safhati syatin, diletakkannya kakinya di atas badan kambing tadi. Kalau menyembelih ke arah kiblat, ke sana kiblat, berarti kepala kambing ke sana, kaki kambing ke depan, kepala ke sana, kaki ada depan. Nah, pas menyembelih diletakkannya kakinya ke atas kambing tadi. Wa huwa yu'iddu syafratahu, udah diletakkannya, diasahnya pisaunya di situ. Asah pisau.
wa hiya talhazu ilaihi, wa hiya kambing tadi talhazu ilaihi bi basariha, mata kambing tadi menengok mata pisau. Itulah namanya bertatapan mata sama mata itu, mata kambing ke mata pisau. Qala, apa kata Nabi? Afala qabla hadha, afala qabla hadha, kata Nabi. Afala qabla hadha, kenapa tak kau asah sebelum ini? Asah dulu, asah dulu, jangan diasah di depan mata kambing. Meneror kambing pun tak boleh, apalagi meneror laki, apalagi meneror bini, apalagi meneror ustad. Meneror kambing pun tak boleh. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini teroris, bacakan hadis. Bawa perang panjang tu, apa kau bilang? Mengasah ini pun tak boleh depan mata kambing. Au turidu an tumitaha mautatin, kata Nabi. Apakah kau mau membuat kambing ini mati berkali-kali, kata Nabi. Matinya sekali aja, sembelih cukup. Jangan kau buat dia mati berkali-kali. Apa maksudnya mati berkali-kali? Menakut-nakuti dia. Asah dulu. Makanya nanti sebelum menyembelih itu beli terpal. Sapi pertama, jangan sapi kedua tuh menengok kawan sembelih. Semana perasaan kita menengok kawan kita disembelih? Sekarang ini banyak orang tak lagi memperdulikan hewan, padahal Islam ini agama yang paling rahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam ini bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, lil alamin. Kambing pun dapat rahmat, Ka'bau pun dapat rahmat, sapi pun dapat rahmat. Rawahu Tabrani, sahih hadisnya nih Pak Ustaz. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani ada nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, ada namanya Al-Mu'jam As-Saghir, ada namanya Al-Mu'jam Al-Awsat. Tiga. Ini dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Sahih atau tak sahih? Wa rijaluhu rijalus sahih. Periwayatnya adalah periwayat yang sahih, bisa dijadikan sebagai dalil dalam beramal. Itulah dua hadis yang kita kaji subuh ini. Memang bertepatan hadis yang kita kaji subuh ini, bertepatan dengan dekatnya Idul Adha. Bukan sengaja saya pilih, karena kita membaca ini tidak pilih-pilih, terus diurut. Pas di Masjid Al-Husna, pas mau dekat Idul Adha, pas pula pelatihan besok pagi. Bapak Ibu pengurus masjid, panitia kurban dimanapun berada, ikuti pelatihan di Masjid Al-Husna pada hari esok 10 Mei hari Ahad jam 9 pagi. Datang, ingat kuota terbatas. Makin banyak yang ikut pelatihan, makin banyak hewan yang terselamatkan, makin banyak anak-anak juga ikut pelatihan. Ustadz pernah ikut pelatihan ini. Saya pelatihan Juleha ini 2000, yang kita masjid kita sholat Idul Adha depan SKA 2020. Ustadz Samad itu cuma ikut pelatihan aja, nggak berani dia tuh motong. Ada videonya di YouTube, saya motong untuk konten aja. Saya seumur-umur memotong ayam pun saya tak berani. Saya ini bunyinya aja keras, kalau hati saya ini lembut. Nggak berani saya motong ayam. Makanya almarhumah emak saya ini marah, kau nih motong ayam pun tak berani. Apa kau ya? Saya sangka mengasih hadiah handphone. Saya pengurus musola, apa hukumnya uang kotak infak hilang? Sudah dikunci kotaknya tetap dibongkar. Apakah kami sebagai pengurus harus mempertanggungjawabkan ke jamaah? Saya ketua masjid. Masjid perumahan almarhumah mak saya. Kata orang perumahan ini, developer nih Pak Haji Ustadz Somad,
Ustadz sebagai ketua masjid. Saya bilang, aku sibuk Pak Haji, pokoknya Ustadz ketua. Jadi untuk pelaksana harian buat ketua pelaksana, jadi saya ketua. Sampai kapan Pak Haji? Sampai mati. Jadi saya ketua masjid sejak perumahan mak saya itu dulu sampai sekarang, saya masih ketua masjid. Suatu hari datang laporan, bendahara melarikan duit, meminjam tak balik. Datang laporan, tengok berapa. Saya sebagai ketua bertanggung jawab, saya ganti. Karena kalau tidak, ini duit umat, duit umat Nabi Muhammad SAW, maka kita memegang amanah. Daripada di akhirat nanti mencari duit satu persatu kita balikkan, maka saya ganti duit tadi antara, kalau tak 20, 30, 40, antara itulah 20, 30, 40. Saya ganti, saya bilang ke pengurus semua, ini atas keteledoran saya, karena saya tak mengontrol dia, maka aku bertanggung jawab, aku ganti. Akan datang, kalau ada lagi yang buat begini, aku yang mengantarkan langsung ke Polda. Untuk yang itu, karena saya anggap kesalahan saya, minjam dia sekian, saya pula jarang, akhirnya terjadilah. Jadi mesti diganti. Saya bercerita ini pengalaman pribadi saya tak mau begini, enggak, ini bukan teori. Jadi berkumpullah masyarakat, berkumpul. Kalau kami tak sanggup mengganti Pak Ustadz, kumpulkan semua jamaah, nanti pas Idul Adha kumpul semua, bilang ke jamaah duit dicuri orang dan kami tak bisa mengganti. Daripada kami mencari kalian di akhirat, inilah kesempatannya. Tolonglah maafkan kami, karena kami pun sedang susah, di kantor pun sedang efisiensi sekarang, solar pun naik, bilang. Mudah-mudahan jamaah itu mau memaafkan. Tolong pengurus akan datang, jaga baik-baik, jaga kalau di bank pinnya segala macam, jangan sampai korban penipuan, jangan sampai korban aplikasi masuk ke WhatsApp, jangan sampai kalau dia ini diikat, dilas. Di beberapa masjid kotak itu besi dilaskan. Itu kalau kita arah ke Suram, Sukaramai, Kasikan, itu sebelah Simpang 3 ada masjid sebelah kanan. Itu ingat betul saya masjid itu, karena kotaknya dibuat kotak besi, rantainya rantai besi diikat. Menengoknya aja yakin kita bersedekah situ. Saking kan hebatnya pengurus masjid. Jangan biarkan kotak, banyak penjahat sekarang. Zaman dulu orang dalam masjid, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, memakai baju warna putih. Yang perempuan mukena putih. Apa sebabnya akhir zaman ini pakai warna-warni? Apa padilah warna putih? Warna putih sunnah, ikut perbuatan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi sorbannya yang ada dalam riwayat, waktu dia mau memakaikan Sayyidina Ali untuk perang, dia pakaikan sorban warna hitam. Nabi juga ada pakaian beberapa warna. Jadi tentang masalah putih dan warna lain ini, itu bukan masalah boleh tak boleh, tapi masalah afdal dan mafdul, afdal dan tak afdal. Ibu yang pakai mukena putih afdal, pakai mukena warna lain mubah, boleh. Bapak yang pakai baju putih bagus, pakai baju batik, pakai baju lain mubah. Al aslu fil asya' al ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah mubah, boleh, tidak apa-apa. Kalau pakai mukena, pakaian sembahyang, sholat, pakaian yang biasa-biasa saja, itu maka tidak boleh memakai baju bertulis-tulis. Karena menurut mazhab Maliki, sholat itu menghadap ke depan,
fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Jadi solat dalam mazhab Maliki itu bukan menengok tempat sujud, matanya ke depan, karena masjidil haram itu di depan. Itu maka makruh menulis-nulis dinding masjid menurut mazhab Maliki. Kenapa? Karena kalau ditulis-tulis waktu sholat, tengok, oh cantik dari koreografi ini katanya. Nah, itu mungkin ini Masjid Al-Husna ini Maliki, mungkin tak ada kaligrafi, supaya tak sibuk pikiran menengok-nengok. Nah, begitu juga dengan baju-baju. Kalau pakai baju polos nih putih, jadi tak macam-macam pikir. Nah, coba kalau bertulis-tulis belakang, orang belakang tengok, coblos nomor katanya. Oh, lawan ada tertulis di tengkuk tu. Saya kalau pakai kain merek tu saya gulung di atas. Nih kain nih merek di atas. Tapi kalau tidak nanti tengok jamaah. Oh, gajah duduk ustaz ni katanya. Nah itu. Begitu juga ibu kalau pakai mukena, pakailah mukena yang biasa saja, jangan yang mewarna-warni. Apalagi Idul Adha nanti, di situ khotib khutbah, disitulah kawan sebelah cantik ya mukena, beli di mana? Semua bunga ada di situ, bunga matahari, bunga tai ayam ada semua. Yang polos-polos, yang bagus. Nah, baju saya ini polos, saya suka yang polos-polos. Tapi bukan berarti yang baju saya banyak juga yang berbunga-bunga, yang batik, tak salah. Innallaha jamil, ya Rasulullah, kami suka baju yang bagus, sendal yang bagus. Apa kata Nabi? Innallaha jamil, Allah tu maha indah, yuhibbul jamal, Allah suka kepada keindahan. Bukan dilarang, tapi kalau menyibukkan pikiran, maka dia lebih baik yang polos-polos. Bagaimana cara mengatasi pengaruh negatif, khususnya adanya handphone? Apakah ini pengantar adanya Dajjal? Pertama, radio hanya suaranya aja, tak nampak orangnya, mak lampir. Habis radio, TV. Habis TV masuk, kalau dulu cuma satu TV, TVRI. Zaman TV masih berkaki sebelum kena amputasi. Habis itu baru TV lengket ke dinding, tipis setelah diet. Lalu kemudian muncul parabola. Dulu ini telepon, ini radio, ini TV, ini kamera. 4 benda sekarang disatukan, telepon, radio, TV, kamera jadi satu dalam benda yang kecil. Jadi orang sibuk dalam satu pegang, situ dia pegang. Sebetulnya tak salah handphonenya, dia alat, sama macam pisau. Apa hukum pisau? Hukum pisau sama dengan hukum tujuannya. Kalau pisau itu dipakai untuk memotong sapi kurban, ya karena memotong sapi sunnah, maka punya pisau. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Salat wajib, ya. Berwudu wajib, karena tak sah salat kalau tak wudu. Maka memakai timba, membeli timba wajib, karena kalau tak ada timba, macam mana mau mengambil air? Apa hukum membeli mesin? Mesin itu alat. Salat wajib, ya. Maka wuduknya ikut wajib, karena tak sah wuduk kalau tak ada air. Maka hukum membeli alat untuk mengambil, menyedot air itu menjadi wajib. Ini cerita alat, mesin, timba, pisau, alat. Maka handphone ini juga alat. Handphone bisa dijadikan alat untuk belajar. Dari mana saya bisa menengok pengajian Syekh Ali Jum'ah di Mesir? Lalu handphone. Handphone bisa untuk mencari kitab tulis At-Targhib wa Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri PDF, download. Tengok pas ngaji PDF, alat.
Jadi tergantung, ya jangan salahkan handphonenya. Handphonenya tak salah, yang salah yang punya handphone. Makanya namanya smartphone, smart cerdas, phone, smartphone, handphonenya cerdas. Yang megang handphone itu yang bongak. Tak bisa dia dikendalikan handphone. Kita yang mengendalikan handphone. Apa yang mesti kita cari di handphone ini? Sampai jam berapa kita buka handphone? Kawan saya alumni Al-Azhar mengajar di sekolah di Pekanbaru, bukan pesantren, sekolah. Mendadak razia handphone pakai keranjang, tangkap handphone anak-anak, buka satu-satu, telepon bapaknya. Assalamualaikum bapak wali murid si Anu, iya, datang ke sekolah. Datang besok ibunya, ibu wali muridnya, iya, ini handphone anak ibu ini sudah cukup rusak anak ibu ini, ibu mesti awasi anak ibu. Sudah selesai dinasihati semua, ibu tu cakap, mohon maaf Pak Ustaz, itu handphone suami saya. Nah, jadi ibu pun hati-hati. Sebetulnya anak muda ini tak terlalu jahat. Kenakalan orang tua ini pun sekarang ini luar biasa. Saya pernah ceramah di satu daerah di Riau ini. Ustaz, iya, tolong Ustaz ceramahkan kenakalan orang tua. Hah? Apa maksudnya Pak? Iko wong kampung kok asal habis motong gotah, selesai panen karet, dia singgah ke diskotik, motong karet dari kampung jual ke kota, singgah ke kafe-kafe yang ada karaoke. Terkejut saya. Orang kampung tak tahu handphone, tak pakai handphone. Jadi kalau dikatakan jahat pakai handphone, ini jadi kejahatan ini terjadi. Saya bilang kenapa? Pernah Bapak tanya, Bapak sebagai tokoh masyarakat di sini pernah Bapak tanya kenapa mereka melakukan itu? Kata dia, zaman muda dulu susah, tak ada duit. Sekarang udah ada gotah, ada sawit, inilah masa menikmati, kata dia. Kenapa? Karena yang ditontonnya di TV, ditengoknya di handphone, menengok artis-artis yang ditampilkan di TV, artis-artis, iklan-iklan, yang ditengoknya di handphone, artis-artis, iklan-iklan skincare. Menengok artis, meniti air mata, meniti air liu. Menengok bini, meniti air mata. Itulah dia pergi ke LC itu. Jadi saya mau menyampaikan bahwa tidak hanya kenakalan remaja, tidak hanya kenakalan handphone, orangnya dicerdaskan, mengaji, dipahamkan dia bahwa ini adalah alat, dan kita jangan diam. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang perbuatan mungkar. Istri jangan diam menengok suami dan anak, saling mengontrol. Maka kalau ibu bapak saling menjaga, maka insya Allah. Saya handphone saya tidak pakai password, tak ada passwordnya, tak ada password. Bisa buka langsung, tak ada password. Jadi kalau saya letakkan situ, istri saya bisa nengok. Tapi saya tengok-tengok juga dari jauh. Bisa tahu dia apapun yang ditanya, siapa WA siapapun yang masuk. Makanya kalau ada masuk WA yang namanya tak ada, asal masuk handphone, asal masuk telepon namanya tak ada, tak saya angkat. Kenapa? Karena kalau diangkat itu, pertama bisa penipuan. Yang kedua, bisa dia buat video call, begitu kita angkat muka kita, dia langsung screenshot. Dan ada AI yang nanti bisa menambahkan dari bawah seolah-olah kita pernah chat macam-macam. Jangan angkat yang tak ada nama. Kalau dia ada nanya macam-macam, saya screenshot, saya jawab, saya kirimkan ke Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob lah yang akan mengirimkan ke nomor tersebut. Jangan saya mengirimkan, menimbulkan fitnah nanti. Kalau ada orang konsultasi, maka tidak ada perempuan mau menelpon, mau WA ke sini tanpa melalui tim. Itu yang mengirim ke
DM di TikTok, di Instagram tak pernah dibalas. Komplain jamaah nih, kenapa Ustaz nggak pernah buka DM, kenapa message pesan kami nggak pernah Ustaz balas? Aku tak tahu passwordnya. Itu tim semua, saya serahkan tim. Karena kalau saya buka itu semua, saya ada yang mencaci maki, ada naik dalam asam lambung saya. Dan tidak semua juga caci maki, ada juga di situ yang lebih berbahaya dari caci maki. Ustaz, jadikan aku bidadarimu, katanya. Nah, kitalah yang paling mengerti tentang diri kita. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Dulu orang mau kenal perempuan itu susah, mesti jumpa dulu, ditengok orang. Sekarang hanya cukup dengan mencari di FB, dapat nama, langsung hai. Fitnah akhir zaman yang luar biasa. Nah, jadi kalau bapak ibu saling tolong menolong dalam kebaikan, dijaga Allah insyaallah. Dunia pendidikan saat ini sepertinya guru semakin dibatasi cara mendidik siswa. Salah satunya tak boleh sedikit menegur dengan kekerasan, misalnya menepuk atau menjewer. Bagaimana menurut Ustaz? Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat, wa hum abna'u sab'a sinin, ketika mereka berumur 7. Wadribuhum fil ashrah, pukul 10. Tentang memukul ada dalam hadis, hadisnya sahih. Darbun ghairu mubarrah, tidak boleh pukul yang menyakiti, tak boleh pukul berbekas, tak boleh pukul pada alat vital, tak boleh pukul sampai bengkak, tak boleh pukul sampai patah, tak boleh pukul sampai hilang anggota tubuh. Pukul pun ada syarat dan ketentuan berlaku. Ada seorang perempuan tinggal di Belanda dan dia membuat satu video curhat dia, tak berjilbab, artinya dia bukan orang agama. Kata dia, saya stres tinggal di Eropa. Kenapa? Karena tak boleh bersuara tinggi ke anak, tak boleh bersuara tinggi ke anak. Jadi kalau ada orang marah ke anaknya, kamu jangan gitu, didengar sama orang sebelah, bisa dilapor. Tak boleh bersuara tinggi, tak boleh menyebut kata-kata tak baik, tak boleh melakukan kekerasan. Kalau ada tetangganya menengok, bisa dilapor, bisa masuk penjara. Inilah yang membuat generasi ini menjadi hantu setan. Sedangkan zaman dulu main tempeleng, main pukul pun banyak orang menyalah otaknya, apalagi lah model begini. Dan inilah yang diadopsi oleh pakar-pakar pendidikan sekarang dari pendidikan barat ini, yang disebut dengan parenting. Oleh sebab itu orang tua mesti hati-hati betul, undang pakar yang Islamic parenting, pendidikan Islam yang diambil dari ajaran Nabi, Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak nanti rusak anak kita ini. Makanya orang tua tak berani lagi melarang anak dibonceng laki-laki, perempuan umurnya 8. Pendidikan parenting barat, anak laki-laki, anak perempuan lewat 18 tahun, keluar dia dari rumahnya, tinggal di apartemen, di kos-kosan, hidup sendiri, mabuk dia, sakau dia, kumpul kebo dia. Seorang anak perempuan tinggal di apartemen, tinggal di kos-kosan sendiri, mati dalam keadaan overdosis. Kok bisa? Kok bisa dia tinggal sendiri? Ada mak bapaknya. Kita zaman dulu lambat balik aja, biru kulit kita, kena rotan. Jadi pandai-pandailah, jangan gara-gara ini pula nanti bapak ibu main tempeleng masuk ditangkap polsek. Saya juga dipanggil, kenapa kau pukul? Kata Ustaz Somad, pukul subuh tadi katanya. Pandai-pandailah kita mendidik anak kita ini supaya dia, itu salah satu tujuan nasihat. Tidak semuanya pendidikan itu melalui pukulan. Anak-anak ini perlu uswah, contoh keteladanan. Anak-anak ini perlu dikasih makan halal. Adapun teguran suara tinggi,
Nah, itu semua adalah bagian dari proses pendidikan. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Allah bisa karena biasa. Dibawa anak-anak ini mengantuk, hari libur bawa supaya dia terbiasa dalam pendidikan yang baik. Itulah kaji kita subuh ini. Sudah masuk waktu syuruk. Nama solatnya solat isyraq. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Solatnya masing-masing sendiri. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis itu dia duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, setelah itu dia solat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang ujian diberikan kelulusan dengan nilai terbaik, yang sudah meninggal dunia diberikan ampunan, segala niat baik kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita soleh dan solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, semua kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا من قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.